Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, Tuhan, kami mau Tuhan dengar firman Allah. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keadaan kami satu persatu saat ini Bapak, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami selalu Tuhan berharap pertolongan hanya daripada Engkau Bapak. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan Bapak. Dan inilah kerinduan kami Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan lagi Tuhan, sehingga kami semakin beriman lagi kepada Engkau. Kami mau Tuhan merenungkan firman Tuhan pada saat ini Bapa. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami selalu berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami, dan yang selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Urapi setiap kami saat ini Bapa. Berikan kami roh pengertian daripada Allah, dan berikan kami sukacita daripada Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menyambut firman Allah ini Bapa dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman Allah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa, di dalam menjalani hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Bapa. Apapun kondisi keadaan negara kami saat ini Tuhan, kami tidak akan goyah. Kami tidak takut dan kami tidak akan gentar, karena kami sangat yakin dan percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Tuhan, berkata-katalah kepada kami lewat firman Tuhan pada saat ini Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kami, dan kami juga mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Pada saat ini, walaupun kita sudah beberapa minggu tidak pernah ketemu secara fisik, tapi kita selalu bertemu lewat media Google, lewat Facebook, dan juga lewat WhatsApp group dalam GB Raja Wali. Kami yakin dan percaya bahwa semua umat saat ini, khususnya umat GB Raja Wali, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Semua kita punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan, tapi pergumulan saya hanya ungkapkan kepada Tuhan. Pergumulan saya, pergumulan keluarga kami, setiap pagi dan malam kami bawa di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanyalah Tuhan yang bisa memberikan jawaban bagi kami. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema pada saat ini, kerendahan hati disayangi Allah. Ya, temanya pada saat ini, kerendahan hati disayangi Allah. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan demikian: Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya cerita Bapak Ibu, waktu saya ini dulu adalah sekolah di kampung. SD kami itu di kampung masih di bawah standar SD Impres. Ya, SD kami itu adalah SD filial, jadi masih bergantung dengan sekolah tetangga. SD kami itu tidak bisa atau tidak diizinkan melakukan yang namanya etanas. Ya, tetapi kami hanya bergantung kepada sekolah lain. Dan sepanjang kami belajar di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kami hanya diajari oleh 2 guru. 1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita belajar apa? 2 orang guru bisa menangani 6 kelas dalam sehari. Umumnya kami hanya banyak belajar bahasa Indonesia dan matematika, itu pun banyak keterbatasan. Tetapi puji Tuhan, ya, saya boleh menyelesaikan sekolah di SD, walaupun itu SD filial. Dan puji nama Tuhan, karena cita-cita yang besar, karena cita-cita yang ingin maju,
maka saya pergi ke kota. Kota itu dari kampung kami itu sejauh 40 km. Dan kalau kami ke kota itu, kami berjalan kaki kurang lebih 20 kilo dengan jalan setapak. Ya, dengan jalan setapak. Dan waktu itu, ya, saya mendaftar di sekolah negeri. Di Nias itu hanya ada 3 sekolah negeri. Ya, sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3. Dan saya mendaftar di SMP Negeri 1. Puji Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kehendak Tuhan, maka dinyatakan lulus dan bisa masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, Gunung Sitoli. Pada saat itu, ketika saya lulus, penuh sukacita yang besar. Dan membanggakan diri bahwa saya ini pintar, saya ini hebat. Apalagi kalau sejarahnya, saya ini adalah seorang anak kepala desa. Di kampung itu yang namanya keluarga kepala desa itu paling dihormati, paling disegani, dan dianggap hebat. Nah, inilah kesombongan saya juga, saya bawa-bawa sampai ke kota. Ya. Puji Tuhan, sejak masuk ke SMP, nah, di kelas kami itu ternyata orang-orang hebat, orang-orang pintar, dan orang-orang yang punya ekonomi lebih berada daripada kita. Dan mungkin dalam satu kelas itu hanya saya orang kampung, yang lainnya itu adalah orang kota. Nah, sebagai orang kampung, apa modal saya itu? Pertama, bahwa bahasa Indonesia, komunikasi dengan bahasa Indonesia masih kurang, masih jauh, ya. Sehingga kalau bergaul dengan orang lain masih segan, ya kan? Kemudian saya itu tidak bisa naik sepeda karena memang tidak punya sepeda. Nah, kemudian yang namanya jajan setiap hari itu tidak ada karena nggak punya uang. Tetapi untuk menutupi kelemahan itu, maka saya menyombongkan diri. Apalagi kesombongan diri, wah, ini adalah keluarga seorang kepala desa. Nah, ini si kabayan masuk kota, ya, tidak tahu apa-apa tapi menyombongkan diri. Tidak mau bergaul dengan teman, ya. Padahal di teman-teman saya itu banyak juga anak-anak pejabat sebenarnya. Tetapi untuk menutupi kelemahan ini, karena nggak punya uang, karena istilahnya kurang bisa mengikuti mata pelajaran dan tidak bisa naik sepeda, penuh dengan kesombongan. Ya, kalau jalan begini dan selalu melipat kaki lengan baju, ya kita lipat supaya dibilang jagoan. Tapi apa yang saya alami Bapak Ibu, saya punya kesulitan di dalam mengikuti mata pelajaran. Karena saya tidak bergaul, maka teman-teman saya juga cuek, ya. Padahal mereka pintar-pintar, saya sendiri bingung bagaimana ini. Karena memang dasarnya tadi di kampung tidak punya dasar, karena hanya belajar 2 mata pelajaran. Kemudian sebenarnya kalau yang naik sepeda juga ada yang sejalur pulang pergi dengan saya. Tetapi karena saya tidak bergaul, maka mereka tidak mengajak saya, ya. Mereka tidak mengajak saya. Terus mereka suka belajar kelompok. Tetapi karena saya tidak bergaul dengan mereka, maka saya belajar sendiri aja. Mereka tidak ajak saya. Untuk itu suatu hari saya berpikir, kenapa harus saya alami seperti begini? Ini karena saya selalu berbaju jura kesombongan. Ya. Kenapa saya sombong? Karena untuk menutupi kelemahan. Mungkin Bapak Ibu bagaimana ciri-ciri seorang orang sombong? Ya, sulit mengakui kebaikan orang lain. Selalu mengandalkan kemampuannya. Sulit mengakui kesalahan. Menganggap orang lain lebih rendah dibanding dengan dirinya. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang sombong. Tapi suatu saat saya sadar, buat apa saya lanjutkan kesombongan saya ini? Saya berpikir bagaimana supaya kepintaran teman-teman saya itu tertular kepada saya. Kemudian bagaimana supaya teman-teman saya yang punya fasilitas sepeda, mereka bisa menolong saya sehingga saya tidak capek pulang pergi. Nah, akhirnya saya ambil keputusan bahwa saya harus bergaul dengan teman-teman saya sekelas. Dengan segala kerendahan hati, akhirnya saya mulai komunikasi dengan mereka. Tiap pagi saya salam mereka, halo teman, ya, halo teman. Nah, akhirnya karena mereka orang baik, mereka menyambut saya. Dan di situ saya terus terang bagaimana apa keadaan yang saya alami. Bahwa saya ini adalah orang kampung. Saya tidak malu. Kerendahan hati saya akui bahwa saya ini adalah orang kampung. Dan saya akui bahwa saya tidak punya apa-apa, ya kan?
Akhirnya ketika saya bercerita kepada mereka, mereka prihatin kepada saya dan mereka mau membantu saya, sehingga mereka mau berbagi dengan saya. Ya, jadi ketika kami belajar, mereka mengajak saya untuk belajar bersama-sama, sehingga pengetahuan mereka itu yang tadinya saya tidak tahu tertular kepada saya, Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang saya alami, mereka naik sepeda, ketika kami ketemu di jalan, saya bisa ikut dibonceng pergi. Juga kalau pulang saya bisa ikut dibonceng. Bahkan saya tidak lihat mereka berhenti, mereka menawarkan saya, naik, kami ikut dengan kami. Nah, itu adalah suatu keuntungan kita ketika kita bergaul dengan seseorang. Dan kita tidak sombong. Kita bergaul dengan seseorang dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini juga kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Nah, ada penolong yang ajaib, ada penolong yang maha besar, ada penolong yang maha kuasa saat ini. Saya kurang tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa hanya satu-satunya yang mampu menolong kita, yang dapat membebaskan kita dari segala kesulitan, yang dapat membebaskan kita dari segala tekanan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya bercerita bagaimana teman-teman saya bisa menolong saya karena saya rendah hati, akhirnya saya bergaul dengan mereka. Nah, saat ini juga bagaimana supaya kasih Tuhan itu, bagaimana supaya kuasa Tuhan itu boleh tertular kepada kita, dan bahkan Tuhan Yesus itu menolong kita. Ya, adalah kita dengan segala kerendahan hati, kita harus mau bergaul dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, saya baca sekali lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mau tidak mau sekarang Bapak Ibu, kesesakan apapun yang kita alami saat ini, hanya ada satu cara. Marilah kita bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara bergaul dengan Tuhan? Ya. Saya tidak percaya bahwa sepanjang kehidupan kita pasti sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mulai saat ini sampai itu selama-lamanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan? Yang pertama, ya, bahwa hidup kita ini adalah hidup harus takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan. Ya, itu seperti tadi yang setelah kita baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Di dalam tokoh Alkitab, kita mengenal seorang yang hidupnya takut akan Tuhan, ya, atau menghargai Tuhan dalam setiap kehidupannya, yaitu yang namanya Yusuf. Ya. Bagaimana Yusuf membuktikan bahwa dia adalah hidup takut akan Tuhan? Yaitu ketika istri Potifar yang cantik itu menggodai Yusuf supaya melakukan perzinahan. Tetapi dengan tegas Yusuf menolak ajakan daripada istri Potifar itu. Kenapa Yusuf menolak? Karena dia takut akan Tuhan. Kenapa Yusuf menolak? Karena dia menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian cara yang kedua kita untuk bisa hidup bergaul dengan Tuhan adalah menjadi orang benar dan tidak bercela. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kita harus menjadi orang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Bagaimana yang namanya dikatakan orang benar di hadapan Tuhan? Adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kegiatan kita, biarlah selalu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian apa yang ciri-ciri bagaimana orang hidup benar di hadapan Tuhan itu? Taat kepada Tuhan. Berikutnya bahwa orang yang benar di mata Tuhan, apapun keadaannya, selalu percaya kepada Tuhan. Kemudian melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Ya. Orang yang benar di mata Tuhan selalu percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang dalam kesulitan lari kepada manusia. Ada juga yang lari kepada dukun ataupun lari kepada siapapun. Itu adalah tidak benar di mata Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita, bahwa Tuhan kita mau menolong kita. Tidak ada hal lain dalam kehidupan kita. Itu namanya orang benar. Sekali lagi, orang benar itu adalah tetap percaya kepada Tuhan. Itu benar.
Tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, mengandalkan logika, atau mengandalkan dukun, atau mengandalkan orang kuat, itu namanya orang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa bagaimana cara hidup bergaul dengan Tuhan adalah menjadi orang jujur di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur yang bergaul dengan erat. Tuhan bergaul dengan erat dengan orang yang jujur. Prinsip daripada kejujuran itu adalah bahwa apa yang ada di dalam hati sama juga yang keluar dari mulut. Jadi tidak ada istilah kata bohong, atau tidak ada istilah kata dusta. Itu yang namanya jujur. Prinsip daripada kejujuran itu adalah tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku, tulus dan ikhlas. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, kita tahu ya bahwa suatu ketidakjujuran sama dengan melawan Allah. Kenapa melawan Allah? Karena Tuhan telah berfirman bagaimana apa yang harus ketetapan Tuhan yang harus kita ikuti. Ya. Ini soal ketidakjujuran Bapak Ibu, kita ada salah satu contoh di dalam Perjanjian Lama bahwa Achan ya dihukum mati oleh Tuhan oleh karena ketidakjujuran. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Nah, itu ada di dalam Yosua pasal 7 ayat 14. Kemudian bahwa Ananias dan Safira juga dihukum mati oleh Tuhan hanya oleh gara-gara ketidakjujuran. Nah, makanya kita hati-hati di dalam kehidupan ini, kita harus jujur. Ya. Sekali lagi, ada 3 cara bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Pertama tadi bahwa kita harus takut akan Tuhan atau menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang benar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi orang jujur di dalam Tuhan. Ada tokoh dalam Alkitab yang bergaul dengan Tuhan. Yang pertama adalah Henokh. Ya, nanti kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22. Henokh itu dia hidup bukan bagaimana maunya, tetapi Henokh itu adalah dia hidup apa maunya Tuhan. Nah itu ya. Henokh itu dia hidup bukan apa maunya, tetapi Henokh itu dia hidup apa maunya Tuhan. Nah itu harus menjadi contoh bagi kita. Yang kedua adalah Nuh. Nanti kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh itu adalah memelihara yang namanya kebenaran. Kebenaran tadi kita telah singgung bahwa kebenaran itu adalah hidup percaya kepada Allah. Bagaimana seorang Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat suatu bahtera di atas gunung. Mungkin bagi kita saat ini kita bisa mengatakan, itu orang gila. Kalau mau bikin bahtera adalah di pinggir pantai dong, jangan di atas gunung. Tetapi karena Nuh ini adalah benar di mata Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, apapun yang difirmankan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dan sehingga ketika terjadi yang namanya air bah, keluarga Nuh diselamatkan, kan dia berada di dalam bahtera. Sedangkan yang lain adalah mati. Nah, begitu juga dengan kita pada saat ini. Apakah kita sudah menjadi orang benar di mata Tuhan? Ketika kita benar di mata Tuhan, maka kita diselamatkan di dalam bahtera Tuhan. Apapun kesulitan saat ini, kita yakin dan percaya ketika kita benar di mata Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah contoh Alkitab yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah Ayub. Ayub itu ya, sekalipun dia dalam penderitaan, sekalipun dia dalam tekanan, sekalipun dia ditinggalkan oleh teman-temannya, bahkan saudara-saudaranya, bahkan istrinya sendiri mencela dia supaya meninggalkan Tuhan, tetapi Ayub itu percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Penderitaan yang Ayub alami tidak pernah kita alami Bapak Ibu. Mungkin kita dalam penderitaan saat ini, mungkin kita dalam kesulitan saat ini, tapi tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi ketika Ayub menaruh pengharapannya kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupnya,
setelah dia melewati ujian penderitaan, dia diberkati melimpah oleh Tuhan, melebihi daripada kekayaan sebelumnya. Begitu juga dengan kita saat ini. Penderitaan apa yang kita alami saat ini, tekanan apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, kita harus ada dalam hati, kita harus ada dalam pikiran bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Saya yakin dan percaya bahwa ujian yang sebentar lagi ini berlalu. Mungkin saat ini banyak kita mengalami dampak daripada COVID-19, ya, ada dampaknya. Tetapi kalau kita memikirkan dampak yang secara negatif, mungkin kita juga stres, mungkin kita juga putus asa. Tetapi ini kuncinya pada hari ini, ya. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Harus kita menghargai Tuhan sehingga kita menjauh daripada segala dosa. Dosa apapun. Tidak ada istilah dosa ringan, tidak ada istilah dosa besar. Yang nama dosa namanya tetap dosa. Kemudian, bahwa hidup kita harus benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita perbaiki mulai saat ini. Tidak apa-apa yang sudah berlalu-lah. Mulai saat ini mari kita bertobat. Ya. Kita ubah hidup kita. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita berjanji kepada Tuhan. Mulai saat ini hidup keluarga kami menjadi hidup yang benar di mata Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kemudian kita harus menjadi hidup yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita melaksanakan ketiga hal ini, maka Tuhan bergaul karib dengan kita. Ya. Apa dampaknya ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan? Ya, apa dampaknya Bapak Ibu ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan? Nah, di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10-11 ini dampaknya kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini adalah janji firman Tuhan bagi kita. Ini semua merupakan suatu jaminan bagi kita. Ayat 11, firman Tuhan berkata bahwa, ya, Mazmur pasal 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, ini jaminan. Pertama tadi Tuhan katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Kemudian pada ayat 11, orang yang takut akan Tuhan dan yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik. Ini dampaknya kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ini sekarang keputusan di tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang mau menikmati penderitaan, mau menikmati tekanan apapun saat ini, atau mau bertobat pada saat ini juga? Mau hidup bergaul dengan Tuhan supaya kita bebas dari segala tekanan, bebas dari segala penderitaan ini sekarang. Kemudian ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, tadi firman Tuhan katakan bahwa di awal-awal bahwa diberitahukannya kepada mereka perjanjiannya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita bukan disebutkan lagi hamba, tapi kita disebutkan sebagai sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, inilah keuntungan kita kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan. Pertama tadi bahwa kita tidak akan berkekurangan. Kemudian kita akan tahu rencana Tuhan. Tentunya kita akan tahu rencana Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini tidak pernah merenungkan firman Tuhan, ambil waktu, wajib setiap hari, silakan baca firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, keputusan di tangan Bapak Ibu, apakah mau menikmati penderitaan, mau menikmati tekanan, atau mau sekarang supaya pertolongan daripada Tuhan mengalir bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman Allah bagi kami pada saat ini Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, keadaan bangsa kami saat ini, keadaan lingkungan sekitar kami saat ini Tuhan. Sungguh banyak penderitaan Bapa, khususnya Tuhan karena akibat virus corona saat ini Bapa. Bangsa kami bahkan dunia saat ini Tuhan dilanda oleh krisis ekonomi Bapa. Tapi kami sangat bersyukur saat ini Bapa. Kami sangat bersyukur saat ini Tuhan, bahwa hanya ada satu penolong yang mampu mengeluarkan kami dari segala kesesakan.
hanya ada satu penolong yang mampu memberikan kekuatan bagi kami, yang mampu membuka jalan bagi kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara bagi kami pada saat ini. Engkau berbicara bagi kami, Engkau berikan solusi bagi kami, supaya kami boleh terlepas dari segala penderitaan, supaya kami boleh terlepas dari segala krisis saat ini Bapa. Kami harus bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Itulah yang Engkau rindukan bagi kami Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini Tuhan hidup dalam kesombongan, tidak menghargai Tuhan. Ampuni kami selama ini Tuhan, hidup kami tidak takut akan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan hidup kami tidak benar di mata Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup tidak jujur di hadapan-Mu ya Allah. Mulai saat ini Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa-Mu Tuhan dan mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau Tuhan berkomitmen untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk kami juga selalu beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan untuk kami juga Tuhan selalu merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami dan sangat peduli bagi kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mau memberikan persembahan Tuhan untuk Tuhan. Tuhan berkati semua umat-Mu yang akan memberikan persembahan saat ini Bapa. Berkati semua umat-Mu, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Seberapapun yang mereka kasih, berikan pada ini untuk Tuhan saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan memberkatinya, maka ini akan menjadi kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom.